Ada yang husnudon, katanya tidak disajikannya manuskrip itu sebuah strategi saja, agar para penyawer pada nyawer dulu, baru manuskrip aslinya dikeluarkan. Agar modal beli manuskrip itu balik dulu. Itu hak Gus Rumel untuk buka saweran, untuk penelitiannya, prinsip, dan debilerasi orang berbeda-beda. Tergantung asupan motivasi, intriksinya masing-masing. Toh belinya harga berapa, di mana, siapa penjualnya, nggak ada yang tahu. Demikian pula laporan pertanggungjawaban pengumpulan dana masyarakat dengan dalih penelitian. Berapa yang sudah terkumpul, digunakan untuk apa, juga nggak ada yang tahu. Yang nyawer aja nggak mempermasalahkan kenapa kita harus kepo. Yang penting penulis kira narasi deliberately sengaja berbohong darinya atau dari yang ia kutip. Wajib kita sanggah dan luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sanad hadis kitabnya atau sanad hadis yang dimiliki oleh Ali bin Muhammad bin Jadid. Apakah memang kebenaran dari sanad tersebut bisa dipertanggungjawabkan menurut para ahli hadis tentunya ya. Dan dalam persoalan ini, dalam permasalahan ini, Kiai Haji Imaduddin Usman itu telah menuliskan sebuah artikel ya yang dimuat di website rminubanten.or.id, dan langsung saja kita simak bagaimana pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin dalam pembahasan mengenai sanad hadis yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas. Dan ini dimuat pada tanggal 31 Desember 2023, dan tentunya besok itu adalah tahun baru ya. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam seluruh urusan, rezeki yang melimpah, dan tentu ditambah kecintaan kita kepada ilmu pengetahuan. Oke, kembali lagi pada materi membongkar manuskrip sanad wayang Gus Rumel. Itu judulnya cukup menarik ya, dimana manuskrip yang diangkat oleh Gus Rumel itu akan dikomentari oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tulisan ini. Kata Kiai Imad, penulis kira Gus Rumel tidak akan menggunakan sanad-sanad palsu itu sebagai hujah lagi. Sekitar 1 bulan lalu ia menulis sebuah tulisan berjudul Untuk Kiai Imaduddin. Di dalam tulisan itu memuat sanad-sanad hadis yang menyebut nama-nama silsilah Ba'alawi semacam Ubaidillah dan Faqih Muqaddam. Ia ingin mengatakan bahwa selain Ubaidillah ini sosok historis, lebih dari itu, ia juga seorang perawi hadis. Kemudian penulis membuat tulisan dengan judul Manuskrip Halu dan Isnad Palsu. Gus Rumel ketika menyajikan isnad-isnad itu tidak melampirkan manuskrip apapun untuk menguatkannya. Malah manuskrip tentang Imam Syafi'i yang ia sematkan, sebuah manuskrip tidak ada kaitan apapun dengan nasab Ba'alawi. Lagi-lagi tipu-tipu ala muhakkik Ba'alawi dilakukan Gus Rumel. Di dalam tulisan jawaban itu, penulis tidak merinci substansi narasi halu dari isnad palsu itu. Penulis hanya mengatakan siapapun bisa menulis apapun tentang masa lalu yang diinginkannya. Banyak para penulis novel fiksi yang mampu membuat cerita berlatar belakang sebuah tahun tertentu di masa lalu, atau berlatar belakang tokoh historis, lalu menyertakan tokoh fiksi itu seakan-akan ia hidup bersama tokoh historis tersebut. Dari sindiran itu, penulis mengira Gus Rumel tidak akan menggunakan isnad-isnad palsu itu untuk hujah atau bahan dalil lagi. Tetapi ternyata tidak. Ia menggunakan salah satu isnad itu untuk sebuah tulisannya yang dimuat di dalam sebuah website rumel.medium.com dengan judul artikel Syarif
Alawi dan Al-Hasani Al-Husaini benarkah memiliki makna genealogi? Dari situ penulis kira wajib hukumnya untuk membongkar isnad-isnad palsu itu agar masyarakat mengetahui dan menyadarinya. Ada yang husnudzon, katanya tidak disajikannya manuskrip itu sebuah strategi saja, agar para penyawer pada nyawer dulu, baru manuskrip aslinya dikeluarkan. Agar modal beli manuskrip itu balik dulu. Itu Agus Rumel untuk buka saweran, untuk penelitiannya, prinsip dan debilerasi orang berbeda-beda. Tergantung asupan motivasi, intriksinya masing-masing. Toh belinya harga berapa, gimana, siapa penjualnya, nggak ada yang tahu. Demikian pula laporan pertanggungjawaban pengumpulan dana masyarakat dengan dalih penelitian. Berapa yang sudah terkumpul, digunakan untuk apa, juga nggak ada yang tahu. Yang nyawer aja nggak mempermasalahkan kenapa kita harus kepo. Yang penting penulis kira narasi deliberately sengaja berbohong darinya atau dari yang ia kutip, wajib kita sanggah dan uruskan. Apalagi terhadap hal yang sudah berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai sebuah hadis ternyata diriwayatkan hanya oleh sebuah wayang. Kebetulan ijazah master penulis dalam bidang ilmu hadis dan ilmu tafsir. Begitu pula program doktoral penulis yang karena kesibukan tidak terselesaikan. Isnad hadis disampaikan Gus Rumel dalam tulisan itu yang dengannya ia simpulkan bahwa Abdullah bin Ahmad bin Isa adalah sosok historis, adalah hadatsana Al-Hasan Muhammad Al-Allal, qala hadatsana Jaddi Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Allal Al-Alawi bil Basra, qala hadatsana Ammi Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Alawi Nazil Al-Yaman, qala hadatsana Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid Ibn Al-Askari di Baghdad, qala amba'ana Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain Ad-Daqaq, qala amba'ana Al-Qasim bin Bishr, qala amba'ana Al-Walid bin Muslim, qala haddatsana Al-Auza'i, qala haddatsani Abdurrahman bin Qasim, wa haddatsani Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah sanad hadis yang katanya manuskripnya ditemukan atau dibeli Gus Rumel. Sanad itu menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, ayah Alawi, yang katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid Al-Askari. Penggalan sanad itu katanya dari sebuah manuskrip, tidak menyertakan keterangan dalam kitab apa, dalam manuskrip apa, karya siapa, manuskripnya tahun berapa, ada di mana, halaman berapa. Sepertinya rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis, tapi untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah, untuk dijadikan bukti bahwa sosoknya betul-betul ada. Bahkan meriwayatkan sebuah hadis, Sayangnya kreator sanad itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat dari ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapi, ditulis dalam kitab-kitab ruwah atau ruwat para perawi. Untuk mengkonfirmasi seorang perawi apakah ia merupakan sosok historis atau bukan. Jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya, bisa dilihat dalam kitab-kitab ruwat para perawi hadis yang sudah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Jadi itu sekilas ya, tulisan dari Kiai Haji Imaduddin bahwa di dalam sanad ini yang dikutip oleh Gus Rumel, di situ terdapat penyebutan Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Alawi Nazil Al-Yaman. Ya, yang Abdullah bin Ahmad bin Isa ini adalah seseorang yang bermigrasi ke Yaman ya, atau yang bersinggah di Yaman, Nazil kan, Nazil Yaman yang bersinggah di Yaman. Dan memang ketika kita itu menelaah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, di sana memang dalam beberapa versi manuskrip menyebutkan sanad nasab dari Ali bin Muhammad bin Jadid dengan versi lengkapnya sampai kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu dikutip ya oleh Bahauddin Al-Janadi tanpa menyebutkan sumber apapun. Nah, namun ada satu hal yang menarik. Dalam persoalan ini, bahwa ada salah satu manuskrip, dan ini saya dapatkan di salah satu risalah yang berjudul An-Nusratur Rahmaniyah fi I'tirafis Sadatil Muhadditsin bi Siyadati Bani Ubaidillah, ya, bahwa di sana menyebutkan silsilah nasab dari Ubaidillah, yaitu ada sebuah manuskrip yang
menyebutkan sanad-sanadnya dalam ilmu hadis, dalam beberapa kitab-kitab ya yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang salah satunya itu adalah kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in karya dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Ya. Kemudian perawinya itu atau murid dari Al-Mu'allif atau murid dari Ali bin Jadid itu bernama dari Ali bin Jadid atau bisa dikatakan sebagai murid dari Ali bin Jadid itu bernama Mudhaffaruddin Umar bin Ali Al-Biqai. Ya, beliau meriwayatkan kitab ini langsung dari penulisnya yaitu Asy-Syarif Al-Hafidh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah. Ini Ubaidillah sudah versinya itu sudah Ubaidillah. Padahal kalau kita telaah dalam kitab As-Suluk itu menggunakan versi Abdullah, ya. Bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhana. Ini ada satu catatan yang menarik bahwa di dalam manuskrip ini menyebutkan qala Al-Biqai mengatakan naqaltu hadhihi nisbata min khatt ibn Jadid. Di mana saya mengutip nisbat ini atau nasab ini dari catatannya Ibn Jadid. Nah, artinya di sini sangat menyebutkan di sini sangat jelas atau bisa menjadi indikasi bahwa memang yang menuliskan nasab dari Ali bin Jadid itu adalah Ali bin Jadid sendiri dalam silsilah sanadnya. Ya, dalam silsilah sanadnya yang kemudian oleh Bahauddin Al-Janadi itu menyantumkan nasab yang lengkap ini dalam kitabnya. Ya, tetapi berarti itu adalah klaim sepihak dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Ya, lantaran kita belum menemukan satu keterangan pun di abad-abad awal dari abad ke-3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah yang menyebutkan bahwasannya Ahmad bin Isa itu memiliki satu anak yang namanya Abdullah, atau yang dikenal di kalangan Balawi dengan nama Ubaidillah, atau dikenal juga oleh mereka, oleh Balawi dengan istilah atau dengan nama Ubaid, ya. Sehingga tentu ketika kita merujuk kepada keterangan yang disampaikan oleh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashkhar dalam kitabnya Kasyful Ghain, ya, atau dalam keterangan yang disampaikan oleh Tajuddin As-Subki di dalam fatawinya yang di dalamnya mengumpulkan fatwa-fatwanya ayah beliau yaitu Taqiyuddin As-Subki. Di sana atau dua keterangan tersebut menjelaskan bahwa ketika ada satu nasab yang disebutkan di dalam sebuah sanad, maka itu belum menunjukkan akan kebenaran dari nasab tersebut. Lantaran apa? Lantaran baik itu dalam ilmu sanad dan baik itu dalam dalam riwayat hadis, ketika menyebutkan sebuah nasab yang lengkap, maka itu tidak bisa menjadi bukti akan kebenaran nasab tersebut. Ya, karena memang tujuannya bukan untuk mengisbat nasab, tapi tujuannya adalah untuk menyebutkan bahwa rawi itu fulan bin fulan, bukan untuk mengisbat nasab. Dan bisa jadi ketika nasab tersebut disebutkan di dalam sanad-sanad yang kemudian diturunkan turun-temurun dari rawi dari generasi-generasi setelah perawi itu, bisa jadi ada perubahan dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal ini meskipun seandainya nasab dari Ba'alawi yang bersumber atau yang mengacu kepada nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid, itu pun tidak bisa menjadi sebuah dalil akan kebenaran dari nasab mereka, ya, akan tetapnya nasab Ba'alawi. Lalu kita kembali kepada tulisan dari Kiai Haji Imaduddin, ya, wafat pada tahun 240 Hijriah. Telah menulis tentang perawi hadis dalam kitabnya Tabaqatur Ruwah. Ibnu Sa'ad wafat pada tahun 230 Hijriah menulis kitab At-Tabaqatul Kabir. Kemudian Al-Bukhari wafat pada tahun 256 menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir. Al-Ijli, ini Al-Ajali ya tulisannya, tapi yang biasa dikenal dalam ilmu hadis itu Al-Ijli. Al-Ijli yang wafat pada tahun 261 Hijriah menulis kitab At-Thiqat. Ibnu Abi Hatim yang wafat pada tahun 327 Hijriah menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ibnu Hibban wafat pada tahun 354 Hijriah menulis kitab Al-Thiqat dan Ad-Du'afa. Kemudian Ibnu Syahin wafat pada tahun 385 Hijriah menulis kitab Tarikhil Asma'i Thiqat. Az-Zahabi wafat pada tahun 748 Hijriah menulis kitab Mizanul I'tidal dan Tadhkiratul Huffaz. Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijriah menulis kitab Lisanul Mizan.
Dan tidak hanya Lisanul Mizan, bahkan Takribut Tahdzib, takrib ya, at-takrib, kemudian Takribut Tahdzib ya, yang berapa jilid itu, 10 jilid itu, dan juga Lisanul Mizan, dan misalnya seperti Syamsuddin Ad-Dahabi itu pun juga menulis kitab Tadhhibut Tahdzib ya, kemudian Jamaluddin Al-Mizzi itu pun juga menulis kitab Al-Kamal, kitab Aqatir Ruwah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dalam sanad hadis Gus Rumel itu, Abdullah bin Ahmad bin Isa katanya mendapat hadis dari Husain bin Muhammad Ibnul Askari. Ibnul Askari memang seorang perawi hadis. Namanya ditulis dalam kitab-kitab Ruwatil Hadis. Kitab yang menyebut nama-nama para perawi hadis, atau bisa diistilahkan lain dengan kamus para perawi hadis gitu ya. Kemudian di dalam sanad itu disebutkan bahwa Ibnul Askari mendapatkan hadis dari Abi Ja'far bin Muhammad bin Husain Ad-Daqqaq. Ad-Daqqaq pula terkonfirmasi sebagai perawi hadis. Tapi apakah benar Ibnul Askari meriwayatkan hadis kepada Abdullah? Perhatikan wafat Abdullah, ia disebut wafat tahun 838. Nah, mungkin tuh salah ketik ya. 388 Hijriah. Jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya. Tempatnya akan banyak didatangi oleh para pencari hadis dari berbagai penjuru dunia. Dengan itu seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengannya atau yang mendekatinya, semacam Ibnu Syahin yang wafat pada tahun 385 Hijriah. 2 tahun setelah wafatnya Abdullah, atau kitab Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah. Dan tentu namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya seperti Al-Ubaidili. Tetapi nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun. Tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab para perawi. Nah, tentu ketika kita melihat Yaman saat itu yang secara strategis, secara geografis itu dekat, itu tidak terlalu jauh dengan Mekah ya, atau dengan Hijaz. Jangankan di masa Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa, jika memang itu adalah tokoh yang ada atau tokoh historis. Siapa namanya? Abu Bakar ibnu Abi Syaibah yang wafat pada tahun 200-an, itu beliau sangat memiliki banyak murid dan bahkan memiliki banyak karangan seperti Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu ya. Sehingga ketika Yaman sudah dikenal sebagai atau secara khususnya Son'a itu, Abdul Razak As-Son'ani itu sudah dikenal sebagai ahli hadis ya, sehingga beliau itu banyak didatangi oleh para murid. Ada Abdul Razak As-Son'ani, kemudian ada Muhammad bin Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan masih banyak lagi ulama-ulama hadis yang ada di Yaman ya, meskipun itu masuknya adalah Yaman Utara ya. Tetapi setidaknya dia itu akan didatangi, dan karya-karyanya itu pun akan dikenal. Ya, sementara untuk tokoh dari Ubaidillah atau Abdullah itu sendiri, mana karyanya? Gitu. Bahkan dalam untuk mengecek, untuk menguji dari kitab-kitab para perawi hadis atau kamus para perawi hadis, itu pun juga tidak dapat ditemukan, tidak dikonfirmasi oleh kitab-kitab ruwah atau para perawi hadis. Oke, kita lanjut saja. Untuk menguji kesahihan sanad Gus Rumel, mari kita teliti nama seorang perawi yang disebut di sana. Ia adalah Al-Husain bin Muhammad Ibnul Askari. Benarkah ia mempunyai murid bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Mari kita lihat kitab Tarikh Baghdad tentang sosok Al-Husain bin Muhammad bin Al-Askari. Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Aban Abu Abdullah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bin Al-Askari. Haddatsan anhu Abdul Qasim Al-Azhari wa Abu Muhammad Al-Jauhari wal Hasan bin Muhammad Al-Khalal. Ya, mungkin ini yang menjadi satu tasyabuh atau sisi keserupaan atau kesamaran ya antara Al-Khalal, Al-Alal, kemudian Ad-Dalal itu. Jadi memang kalau untuk Al-Alal saya juga baru menemukannya ya dalam kitab-kitab hadis atau para perawi hadis. Wa Ahmad bin Muhammad Al-Atiqi, Abdul Faraj bin Barhan atau bin Burhan, wal Qadi Abdul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, wa Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, wal Qadi Abu Abdullah Al-Baydawi, wa Ahmad bin Umar bin Ruh An-Nahrwani, wa Abdul Qasim At-Tanuhi, Tarikh Baghdad Juz 8, Safhat 569.
dalam Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi itu disebutkan bahwa murid-murid Ibnul Askari adalah Abdul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Khallal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiqi, Abdul Faraj bin Barhan, Al-Qadi Abdul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz ibn Ali Al-Azzi, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Al-Qadi Abu Abdullah Al-Baydawi, Ahmad bin Umar An-Nahrawani, dan Abdul Qasim At-Tanuhi. Lihat kitab Tarikh Baghdad juz 8 halaman 569. Jelas nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak termasuk murid atau orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnul Askari. Lalu Gus Rumail mendapat sanad hadis tersebut dari mana? Jelas sekali itu adalah sebuah sanad palsu. Sanad itu adalah sanad tiruan dari sanad aslinya yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Perhatikan sanad asli di bawah ini. Qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki. Qala anba'ana Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid Al-Askari. Qala anba'ana Muhammad bin Hasan Ad-Daqqaq. Qala anba'ana Al-Qasim bin Bishir. Qala anba'ana Abdul Abbas Al-Walid bin Muslim. Qala sami'tu Al-Auza'i yaqul haddatsani Abdurrahman bin Qasim qala haddatsani Al-Qasim bin Muhammad an Aisyata zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat idza jawaza al-hitanul khitana faqad wajaba al-ghuslu. Fa'altuhu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqtasalna. Nah, sanad ini sanad asli terdapat dalam kitab yang menjadi rujukan ahli hadis yaitu Tarikh Baghdad juz 3 halaman 18. Ini Tarikh Baghdad oleh siapa namanya? Abu Bakar Al-Baghdadi, itu ditulis pada abad ke-5 Hijriah ya, abad ke-5 Hijriah atau pertengahannya. Oke. Lalu perhatikan sanad Gus Rumail di bawah ini. Qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal, qala haddatsana Jaddi Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Allal Al-Alawi bil Basrah. Qala haddatsana Ammi Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Alawi Nazir al-Yaman. Qala haddatsana Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid ibn Al-Askari bi Baghdad. Qala anba'ana Abu Ja'far Muhammad bin Husain Ad-Daqqaq. Qala anba'ana Al-Qasim bin Bishr. Qala anba'ana Al-Walid bin Muslim. Qala haddatsana Al-Auza'i. Qala haddatsani Abdurrahman bin Qasim wa haddatsani Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu taala anha. Sangat mirip bukan, kata Kiai Imad. Perbedaan kedua sanad itu adalah jika sanad asli itu menyebutkan bahwa Ibnul Askari meriwayatkan kepada muridnya yang bernama Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, sementara sanad palsu Gus Rumail menyebut ia meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sementara telah disebut di atas siapa murid-murid Ibnul Askari. Menurut kitab-kitab perawi hadis, Ali bin Muhammad telah terkonfirmasi sebagai murid Ibnul Askari. Sementara nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak terkonfirmasi sebagai murid dari Ibnul Askari. Ia gelap gulita. Pemalsuan hadis dan sanadnya sudah berlangsung sejak dahulu kala. Namun para ulama telah berhasil membongkarnya dengan ilmu rijalul hadis dan sebagainya. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sedikit ada catatan ya mengenai Ahmad bin Isa Al-Alawi, bahwa Ahmad bin Isa Al-Alawi atau Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu memang adalah salah satu tokoh yang memiliki riwayat. Bahkan riwayatnya itu ada dalam beberapa kitab-kitabnya Syiah, ya, seperti dan catatan tersebut atau riwayat tersebut itu dikumpulkan oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai, ya, di dalam salah satu sanadnya, salah satu kitabnya yang berjudul Al-Muhadditsun min Ali Abi Thalib. Nah, di mana di sana menyebutkan beberapa hadis-hadis yang disebutkan dari periwayatannya Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Uraidi. Barangkali di sini saya sebutkan juga ini. Di juz yang pertama, di jilid yang pertama, di halaman 69, di situ menyebutkan sedikit biografi dari Ahmad bin Isa Abdul Qasim Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Al-Alawi Al-Husaini. Rawa anhu, ya, artinya murid-muridnya, itu Ahmad bin Muhammad bin Zarmah Al-Ghazwaini. Kemudian ada Sa'ad bin Abdullah Al-Ash'ari. Kemudian Abdul Adim bin Abdullah Al-Hasani, kemudian Wal-Fadl bin Syadan. Nah, di sini pun juga tidak disebutkan bahwa Abdullah itu meriwayatkan dari ayahnya atau dari Ahmad bin Isa Al-Uraidi, Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Sehingga ini pun bisa menjadi satu data penguat bahwasanya memang Ubaidillah itu adalah sosok yang fiktif. Wujudnya belum bisa dibuktikan dengan data. Ya kan, meskipun Rais Am PBNU itu sudah sudah mengeluarkan statement bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa Ubaidillah adalah sosok fiktif, maka dia adalah atau mereka itu adalah orang-orang yang fitnah. Sehingga Abdullah
atau Ubaidillah itu difitnah gitu. Ya padahal redaksi atau pengertian dari fitnah itu apa dulu kan gitu. Ya seharusnya sebagai seorang kasepuhan, apalagi di PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, tentu sebelum mengeluarkan statement apapun itu harusnya dikaji terlebih dahulu, kemudian setelah dikaji berkesimpulan barulah kemudian disampaikan statement mengenai hal itu agar tidak menjadi tidak menjadi fitnah ya barangkali, atau tidak membuat suasana itu tidak nyaman ya. Ya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konten ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.